jin merasa dengki kepada manusia. Ibnu Qayyim berkata, ada dua jenis mata, yaitu mata manusia dan mata jin. Dalam sebuah hadis riwayat yang sahih, yaitu dari Ummu Salamah, bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang budak perempuan yang wajahnya terdapat warna kuning yang berada di dalam rumahnya Ummu Salamah. Maka beliau bersabda, bacalah ruqyah untuk sarana perlindungan diri darinya, karena dia memiliki yaitu pandangan. Imam Husain bin Mas'ud Al-Faro berkata, maksud dari suf'ah ataupun warna kuning adalah suatu pandangan yang datang dari jin. Yang mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang dianggap hasan oleh Imam Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari bangsa jin dan pandangan manusia sampai diturunkannya surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka beliau pun meninggalkan bacaan yang lain. Yang mana sampai di sini jelaslah bagi kita bahwa bangsa jin terkadang merasa dengki kepada manusia. Adapun untuk terapi terhadap gangguan jin karena kedengkiannya, insya Allah di lain video kita akan membahasnya. Termasuk dari persoalan jin, apakah golongan bangsa jin menikah dan mempunyai keturunan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidz zalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Robnya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Imam Qadi Badruddin Muhammad bin Abdullah Asyibli berkata, ayat mulia ini menunjukkan bahwa bangsa jin juga melakukan suatu pernikahan demi memperoleh keturunan, yang mana terdapat di dalam kitab Ahkamul Marjan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa bangsa jin juga melakukan pernikahan dengan berdalil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insung qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yaitu penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh kalangan para jin. Sedangkan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna nafarom minal jinni khamsata asyara bani ikhwati wa bani amma ya'tunil lailata aqra'u alaihimul Qur'an. Sesungguhnya sebanyak 15 bangsa jin dari kalangan Bani Ikhwan dan Bani Amin hadir pada malam aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Yang mana Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Wahab bin Munabih bahwa dia pernah ditanya mengenai hakikat dari jin. Apakah mereka makan, minum, menemui ajal, dan saling menikah? Dia menjawab, mereka terdiri dari beberapa jenis. Yang mana jin yang paling murni ataupun yang asli adalah berupa angin. Mereka tidak makan dan tidak pula minum, tidak mati dan tidak mempunyai suatu keturunan. Akan tetapi ada pula
jenis jin yang makan, minum, mati, dan melakukan perkawinan. Bisa dicek di dalam kitab Luqatul Marjan. Yang mana pada hari kiamat, jin akan memberikan suatu persaksian bagi orang-orang yang mengumandangkan adzan. Yang mana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara adzan untuk sholat, keraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muadzin mengumandangkan adzan, kelak pada akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Oleh karena itu, setiap kali setan mendengarkan adzan, dia akan lari terbirit-birit jauh dan dia akan mengeluarkan kentut supaya tidak bisa mendengarnya. Sebab kalau mendengarnya, kelak pada hari kiamat dia akan ikut memberikan persaksian kepadanya. Padahal dia adalah musuh bebuyutan bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana mungkin dia akan memberikan suatu persaksian kepada musuhnya? Imam Malik, Imam Bukhari, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika adzan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, setan akan berpaling dengan mengeluarkan kentut supaya dia tidak mendengarkan suara adzan tersebut. Dan setelah kumandang adzan tersebut selesai, dia akan kembali hingga iqomah untuk sholat dikumandangkan. Dan setelah iqomah selesai, dia kembali lagi. Lalu dia mengganggu orang yang sholat dan berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Padahal sebelumnya dia tidak pernah memikirkannya. Hingga orang tersebut tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah sholatnya.